Sekarang Panwas saja deh. Kalau ada hal yang penting, Bawaslu nasional, bagaimana NIAS ini karena penyelesaiannya itu justru di ketika rekap di tingkat nasional. Disilakan. Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan NIAS Selatan, itu memang muncul kembali pada saat rekapitulasi di tingkat nasional. Dan dari kedua, baik itu di KPU Sumatera Utara ataupun Bawaslu Sumatera Utara, sama-sama sudah menyampaikan apa yang terjadi pada NIAS Selatan. Dan kemudian di forum rekapitulasi di tingkat nasional, itu tidak selesai dan kemudian dipending untuk membahas kenapa rekomendasi dari Panwas NIAS Selatan itu kemudian belum sempat dilaksanakan. Dan kemudian ada keputusan dalam rekapitulasi di tingkat nasional pada saat itu di KPU bahwa untuk menindaklanjuti yang belum selesai terkait dengan NIAS Selatan, maka KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara harus mencermati kembali apa yang terjadi pada NIAS Selatan. Kami pada saat itu kemudian setelah selesai rapat rekapitulasi di tingkat nasional, mengumpulkan kedua Bawas itu, ya, Bawas KPU dan Sumatera KPU. Utara, kemudian Bawaslu Sumatera Utara, yang kalau tidak salah itu juga menjelang sahur, sampai lebih jam 3, untuk memutuskan soal-soal terkait ini. Jadi kedua belah pihak sudah kita pertemukan. Jadi benar bahwa ada supervisi dari KPU RI dan Bawaslu RI dalam konteks ini, dan kemudian esokan harinya itu maju provinsi yang lain karena Sumatera Utara tersendat di bagian NIAS Selatan. Dan itu nanti akan dibacakan kembali setelah beberapa provinsi yang lain sudah selesai. Dan mereka ditugaskan untuk mencermati kembali. Jadi rekomendasi Panwaslu NIAS Selatan dari sekian TPS itu dibuka kembali dan itu dilakukan bersama-sama antara KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara. Sebentar. Dilakukan pencermatan NIAS Selatan itu. Ya, atas itu berdasarkan dokumen atau berdasarkan surat suara di kota? Berdasarkan dokumen. Berdasarkan dokumen. Terus? Dan setelahnya kemudian dibuka kembali untuk Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan hasilnya seperti apa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan... Ya, kalau hitung-hitungannya sudah. Benar. Sekarang persoalan yang tadi ditanyakan oleh Hakim Patrialis itu kan, ini kan tadinya diminta untuk menghitung ulang, berubah menjadi pencermatan. Apakah pencermatan itu tadi juga saudara sampaikan menghitung ulang berdasarkan dokumen itu? Baik Yang Mulia, karena memang ini tidak selesai di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi, kemudian muncul kembali di tingkat nasional, dan karena pada saat itu provinsi-provinsi yang lain sudah menyampaikan... Bukan, ini ujungnya, saya langsung ke ujungnya aja. Ini kan lalu disela-selai dengan provinsi lain. Setelah itu kan kembali lagi ke situ yang menurut istilah saudara sampai waktu sahur itu. Nah, setelah sampai waktu sahur selesai, kan selesai juga dengan berubah menjadi pencermatan itu. Perubahan menjadi pencermatan itu dari yang semula menghitung ulang itu, apakah memang makna menghitung ulang itu mencermati dengan menghitung ulang, atau sama itu dua-duanya? Baik Yang Mulia, jadi pada dasarnya rekomendasi pengawas pemilu NIAS Selatan saat itu baik di kabupaten atau provinsi tidak sempurna dilaksanakan. Sehingga muncul kembali... Sebentar, tidak sempurnanya ketika masih di kampung masing-masing atau setelah di tingkat nasional? Di kabupaten dan di provinsi juga tidak dilaksanakan. Tadi sudah jelas itu. Benar.
Maksud saya ketika di tingkat nasional itu sempurna apa enggak pelaksanaannya? Karena ini menyangkut soal data-data, jadi kedua belah pihak, karena dalam catatan pengawas pemilu itu terkait penghitungan suara ulang pada 279 TPS di Iya, oke. Itu sudah oke. Benar. Lalu pertanyaan saya belum terjawab tadi. Apakah yang disebut dengan menghitung ulang itu sudah dilaksanakan dengan pencermatan kalimatnya, tapi buktinya juga menghitung ulang berdasarkan dokumen itu, ini maknanya sudah selesai dilaksanakan? Mengingat itu sudah dibacakan dalam forum rekapitulasi dalam bentuk berita acara yang disampaikan oleh KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara, proses untuk melaksanakan hasil pembahasan rekapitulasi di tingkat nasional itu dengan mencermati dokumen-dokumen. Jadi dianggap selesai. Atau ujungnya tadi seperti ketua anggota KPU Provinsi Sumatera Utara tadi juga bilang itu artinya sudah selesai di tingkat nasional. Baik, kami bacakan, mohon izin mulia. Berita acaranya? Ya, jadi dari bahwa pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di gedung KPU RI pada tanggal 22 Juli, selanjutnya KPU Sumatera Utara bersama Bawaslu Sumatera Utara melakukan pengecekan maupun pencermatan pada 279 TPS-TPS yang direkomendasikan Panwaslu Selatan. Ya. Kejadian khusus itu kemudian ditemukan sebagai berikut bahwa pertama terjadi kesalahan KPPS dalam input data pemilih pada formulir C1. Oh, tadi sudah ya. Yang poin-poinnya itu sudah cukup jelas itu. Jadi sama ya keterangannya dengan KPU Provinsi Sumatera Utara ya. Ada 5 poin di sini. Ya, oke. Nanti itu dokumen itu dilampirkan saja sebagai apa namanya keterangan Bawas terhadap sengketa ini. Baik. Oke. Sudah. Sebentar Pak, saya mau nambahkan aja. Oh silahkan. Jadi persoalannya Selatan ini kan salah satu persoalan yang dibawa oleh pemohon. Ya, oleh pemohon ya. Jadi memang harus kita clearkan supaya mahkamah juga bisa menyeluruh komprehensif untuk mengambil kesimpulan dalam pengambilan putusan. Oleh karena itu kita harus clear. Tadi latar belakang yang disampaikan oleh Ketua KPU Nia Selatan antara lain pemilih lebih dari DPT, kemudian juga ada persoalan yang meninggal. Ya. Kalau memang hanya persoalan itu, misalnya, tentu ini bisa kita mempersandingkan angka-angka yang ada oleh Panwaslu Kabupaten Nia Selatan dengan KPU. Di mana kelebihan pemilih itu? Karena ini 27 kecamatan ini kan banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Saya minta Bawaslu dengan Panwaslu Nia Selatan menyampaikan angka-angka itu yang dimaksudkan dengan pemilih lebih dari DPT, kemudian yang meninggal itu berapa. Karena rekomendasi yang diberikan itu nggak main-main. Membuat KPU Nia Selatan kaget. Karena ini 27 kecamatan. Siapa yang benar, siapa yang nggak benar nanti akan kami nilai. Jadi angka-angkanya tolong dilampirkan, serahkan sebagai bukti. Kemudian KPU Kabupaten Nia Selatan juga sampaikan, biar nanti kami akan menilai. Pertanyaan saya terakhir, Bawaslu, apa masih ada alasan lain selain daripada 2 hal itu? Coba jelaskan. Baik, Yang Mulia. Bahwa salah satu yang paling pokok dari rekomendasi Panwaslu Nia Selatan adalah memang kejanggalan dokumen C1. Oke, 1. Dan hanya itu sebenarnya. Karena pada saat pencermatan yang dilakukan oleh... Baik, oke. Oleh karena itu Bawaslu juga harus ikut bertanggung jawab
terhadap dikeluarkannya rekomendasi itu. Jadi kalau mengeluarkan rekomendasi juga harus bertanggung jawab, nggak bisa asal mengeluarkan rekomendasi. Ya, Panwaslu-nya maksud saya jajaran saudara lah ya, Bawaslu. Oleh karena itu persandingan angka-angka ini memang harus disampaikan kepada majelis. Terima kasih. Cukup untuk Nias dan Sumatera Utara.